Persengketaan Laut Cina Selatan bukan hanya melibatkan Amerika Serikat dan Cina, tentu juga melibatkan negara-negara di Asia Tenggara. Keserakahan Cina yang mengeklaim wilayah Laut Cina Selatan adalah miliknya membuat banyak negara protes. Indonesia tidak tinggal diam. Untuk menjaga tiap jengkal wilayah NKRI, TNI Angkatan Laut mengirimkan 3 kapal perang BKU Guspurla Koarmada II dan unsur TNI Angkatan Udara Koopsau II untuk kerjasama taktis di perbatasan RI dan Malaysia. TNI Angkatan Laut mengerahkan KRI Diponegoro 365, KRI P Rengat 711, dan KRI Kakap 811. Sementara TNI Angkatan Udara menampilkan pesawat udara Boeing 737 Skuadron 5 Lanut Hasanuddin. Kerjasama taktis di perbatasan Malaysia-Indonesia ini dipantau langsung oleh Dan Guspurla Koarmada II, Laksamana TNI Rahmat Eko Raharjo dari KRI Diponegoro 365 di perairan Ambalat, Sabtu kemarin. Menurut Dan Guspurla Koarmada II, selain menjaga tiap jengkal wilayah NKRI dari pengaruh keserakahan Cina, ia menjelaskan bahwa kegiatan ini juga bertujuan untuk menjalin kerjasama yang baik secara taktis antara dua matra dalam rangka melaksanakan operasi gabungan TNI untuk menjaga kedaulatan NKRI di wilayah perbatasan RI Malaysia, khususnya di perairan Blok Ambalat. Menurut dia, rangkaian kegiatan selama 2 hari ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan awak kapal perang yang telah dikerahkan, serta integrasi kerjasama taktis antara KRI dengan pesawat udara dalam pelaksanaan tugas-tugas operasional. Upaya TNI dalam menjaga wilayah NKRI agar tidak dicaplok negara lain memang sangat nyata. Itu terlihat ketika beberapa waktu kemarin, 4 KRI telah disiagakan di Laut Natuna. Panglima Komando Armada atau Pangku Armada 1, Laksamana Muda TNI Ahmadi Heri Purwono menyampaikan, pemerintah Republik Indonesia telah meningkatkan pengamanan perairan Indonesia, tepatnya di Laut Natuna Utara Kepulauan Riau, dengan menempatkan 4 KRI dari jenis frigat dan korvet. Sebagai negara yang wilayahnya berada di kawasan konflik, sudah sewajarnya pemerintah Indonesia mengambil langkah mengamankan wilayah perairan Natuna Utara. Keberadaan kapal perang Republik Indonesia di Laut Natuna Utara juga mengantisipasi dari dampak konflik di Laut Natuna Utara, karena tidak menutup kemungkinan Natuna akan menjadi daerah persembunyian atau pendaratan oleh kapal negara yang saat ini sedang ramai di perairan pulau terluar tersebut. Menurut Panglima Koarmada 1, kondisi konflik Laut Cina Selatan yang saat ini semakin memanas tentu dikhawatirkan akan berdampak terhadap aktivitas penangkapan ikan oleh nelayan tradisional di Natuna, karena takut akan konflik yang terjadi di bagian utara. Namun, Panglima Koarmada 1 tetap meminta nelayan beraktivitas seperti biasanya. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut atau TNI AL adalah salah satu cabang angkatan perang atau merupakan bagian dari Tentara Nasional Indonesia yang bertanggung jawab atas operasi pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia di laut. Angkatan perang yang mempunyai moto Jalis Viva Jaya Mahe atau di laut kita jaya ini di tahun 2011 memiliki jumlah personel sekitar 74.000. TNI Angkatan Laut dibentuk pada tanggal 10 September 1945 dengan nama Badan Keamanan Rakyat Laut, dan sejak 20 Mei 2020 sebagai pemimpin tertinggi di lingkungan TNI Angkatan Laut yang disebut Kepala Staf Angkatan Laut atau Kasal, dijabat oleh Laksamana TNI Yudo Margono
dari Satuan Korps Pelaut. Semua kapal Angkatan Laut diberi nama dengan awalan KRI atau Kapal Perang Republik Indonesia. Untuk kapal TNI Angkatan Laut yang berukuran lebih kecil dengan persenjataannya yang lebih ringan, diberi nama KAL atau Kapal Angkatan Laut. TNI Angkatan Laut memiliki berbagai jenis kapal perang. Salah satu jenis kapal TNI Angkatan Laut yang saat ini memiliki persenjataan canggih adalah jenis kapal frigat. Kapal frigat TNI Angkatan Laut yang saat ini masih aktif sebanyak 7 unit yang dibagi dalam 2 kelas, yakni kelas Marta Dinata dan kelas Ahmad Yani. Kelas Marta Dinata merupakan kapal frigat terbaru yang dimiliki oleh Indonesia. Kelas Marta Dinata terdiri dari 2 kapal frigat, yakni KRI RE Marta Dinata 331 yang dibangun pada tanggal 16 April 2014 dan KRI I Gusti Ngurah Rai 332 yang dibangun pada tanggal 18 Januari 2016. Frigat kelas Marta Dinata di TNI Angkatan Laut adalah tipe frigat dari keluarga Sigma yang dirancang oleh Belanda dari kapal Angkatan Laut modular. Kelas Marta Dinata dibangun oleh Damen-Schelp Naval Shipbuilding di Belanda. Kapal ini bertugas dari tahun 2017 sampai sekarang di lingkungan TNI Angkatan Laut. 2 kapal frigat kelas Marta Dinata diakuisisi oleh Indonesia selaras dengan rencana pensiunnya frigat kelas Ahmad Yani, dan untuk kedepannya diharapkan frigat kelas Marta Dinata akan dipesan dan dibangun secara luas. Frigat kelas Marta Dinata memiliki berat benaman 2.356 ton, panjang 105,11 meter, lebar 14,2 meter, dan syarat air 3,75 meter. Kecepatan maksimum adalah 28 knot atau 52 km per jam. Kecepatan jelajah adalah 18 knot atau 33 km per jam. Dan kecepatan ekonomis adalah 14 knot atau 26 km per jam. Frigat kelas Marta Dinata terdiri dari 122 orang awak kapal dan mampu bertahan selama 20 hari di laut lepas. Frigat kelas Marta Dinata dilengkapi dengan berbagai persenjataan yang terdiri dari meriam, peluru kendali, dan torpedo. Meriam frigat kelas Marta Dinata terdiri dari 1 kali Otomlara 76 mm, 2 kali 20 mm Denel GI2, dan 1 kali Rheinmetall Oerlikon Millennium Gun. Sedangkan untuk peluru kendali terdiri dari 12 kali VL Mika dan 8 kali Exocet mm 40 Blok 3. Untuk torpedo menggunakan 2 kali triple torpedo launching system Eurotrop B515, Eurotrop A244 atau S Mod 3 Whitehead. Frigat Marta Dinata mengangkut helikopter yang berfungsi untuk mendukung tugas daripada kapal perang. Pesawat yang diangkut adalah Eurocopter A556S Panther. Indonesia saat ini menurut data Global Firepower memiliki jumlah kapal sekitar 221. Kalau dibandingkan dengan luas wilayah Indonesia, memang Indonesia sangat kekurangan kapal perang. Oleh karena itu, Indonesia sudah menyepakati proyek kapal Iver Hitveld asal Denmark agar menambah daya gebrak kekuatan laut Indonesia. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut akan melakukan latihan tempur di Laut Jawa hingga Natuna dan wilayah Dabo Singkep, Kepulauan Riau pada 18 Juli 2020. Panglima Komando Armada 1 TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Ahmadi Heri mengatakan, latihan yang melibatkan beberapa hal tersebut akan memberikan gambaran tentang pengembangan cara, teknik, dan prosedur yang mendukung pertempuran. Kegiatan gladi tugas tempur yang diselenggarakan untuk mewujudkan, mempertahankan, dan meningkatkan keterampilan kelompok yang pada tingkatannya akan meningkatkan kemantapan komando,
dan mengendalikan operasi, mendukung operasi, dan pemantapan penguasa endokrin, membantu, teknis, dan menangani. Begitulah kata Ahmadi. Latihan ini, kata dia, akan melibatkan sekitar 2.000 personel TNI Angkatan Laut dengan mengerahkan 24 KRI, 10 pesawat udara, dan 18 pesawat tempur lengkap dengan persenjataan artileri. Latihan yang akan digelar menurut Ahmadi adalah latihan pertempuran laut dengan beberapa doktrin peperangan seperti peperangan anti udara, peperangan anti kapal selam, peperangan kapal permukaan, operasi pasukan khusus, dan pendaratan amfibi di daerah latihan TNI Angkatan Laut di Pantai Todak, Dabu, Singkep, Kepulauan Riau, meski di tengah pandemi COVID-19. Karena eskalasi ketegangan antara China dan Amerika Serikat terus menguat akhir-akhir ini. Sementara itu, tensi di wilayah perairan Laut Cina Selatan akhir-akhir ini meningkat, dan beginilah sikap Republik Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan India dan Filipina merapat ke Amerika Serikat di Laut Cina Selatan dengan dalih untuk menjaga keseimbangan di teritori tersebut. Ini membuat Cina terus menjadi sorotan dan dipepet di perairan tersebut. Dan ini membuat eskalasi konflik anti-Cina berpotensi terjadi. Saat ini, Cina sedang melangsungkan latihan militer di kawasan yang disengketakan di Laut Cina Selatan. Amerika Serikat mengirimkan 2 kapal induk ke wilayah sengketa tersebut. Dan langkah yang diambil Amerika Serikat dinilai sebagai bentuk dukungan negeri Paman Sam terhadap kebebasan jalur Laut Cina Selatan. Hal ini pun mau tak mau membuat Kementerian Pertahanan Republik Indonesia angkat bicara. Indonesia menegaskan tidak akan memihak siapapun jika perang terjadi antar kedua negara. Kata juru bicara Kementerian Pertahanan, Dhanil Anzar Simanjuntak, itu merujuk dan berpijak pada konstitusi kita, yaitu terlibat dalam ketertiban umum dan ketertiban dunia, kemudian menjaga perdamaian abadi, kemudian menghormati kemerdekaan. Itu posisi kita. Kemudian Dhanil juga mendapatkan. Kemudian yang kedua, tentu posisi kita juga adalah posisi bebas aktif. Kita kan tidak terikat atau terkait dengan fakta pertahanan manapun. Kita tidak pernah bergabung dengan fakta pertahanan manapun, sehingga posisi kita tentu adalah menjaga jarak yang sama, kedekatan yang sama dengan semua negara di dunia. Meski demikian, ia berujar, Indonesia sendiri cukup siaga untuk mengantisipasi jika terjadi konflik, terutama untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia.